Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nil Sapika Nirmala Dewi dari kelas 2A Pendidikan Matematika dengan NIM 24130111016. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan data yang sudah saya peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Baik, untuk di sheet pertama ini saya menaruh data asli yang sudah saya peroleh dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Data yang saya ambil ini yaitu proyeksi penduduk Provinsi Bali menurut kabupaten kota dan jenis kelamin pada tahun 2023 sampai tahun 2025. Di sini saya juga sudah sertakan link sumber dari datanya. Selanjutnya, dari data yang sudah diperoleh ini, saya memiliki 4 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kabupaten kota mana yang memiliki selisih jumlah laki-laki dan perempuan terbesar pada tahun 2025? Yang kedua, kabupaten kota mana yang memiliki rasio jumlah laki-laki terhadap perempuan tertinggi pada tahun 2025? Yang ketiga, kabupaten kota mana yang mengalami peningkatan jumlah penduduk terbesar dan terkecil dari tahun 2023 ke 2025? Dan yang terakhir, bagaimana distribusi dari jumlah penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2025? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya melakukan olah data sebagai berikut. Yang pertama, saya mencari nilai min-nya. Nilai min atau rata-rata ini berguna untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk rata-rata setiap tahunnya. Yang kedua, saya mencari median. Ini digunakan untuk mencari nilai tengah dari data yang telah disajikan, di mana nanti terdapat kabupaten kota yang nilainya di atas median dan terdapat kabupaten kota yang nilainya di bawah median. Nah, jika nilai median ini lebih tinggi daripada min atau rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa kabupaten kota di Bali yang memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk modus di sini tidak ada, dan selanjutnya saya mencari varian. Varian ini berguna untuk mengetahui bagaimana distribusi atau penyebaran penduduk di Provinsi Bali setiap tahunnya. Jika nilai variannya tinggi, hal ini berarti ada beberapa kabupaten kota di Provinsi Bali yang memiliki jumlah penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan jika nilai variannya rendah, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kabupaten kota Provinsi Bali, jumlah penduduknya itu mirip. Selanjutnya, saya di sini mencari standar deviasi juga. Fungsinya sama, yaitu untuk mengetahui bagaimana distribusi atau penyebaran dari jumlah penduduk Provinsi Bali di setiap kabupaten kota pada setiap tahunnya. Jika nilai dari standar deviasi ini tinggi, berarti terdapat kabupaten kota yang memiliki jumlah penduduk yang lebih tinggi dan beberapa kabupaten kota lainnya memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah. Namun jika standar deviasi ini menunjukkan nilai yang kecil, maka hal ini berarti jumlah penduduk di setiap kabupaten kota di Provinsi Bali untuk setiap tahunnya itu relatif mirip. Baik, dari olah data tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Yaitu yang pertama, kabupaten kota mana yang memiliki selisih jumlah laki-laki dan perempuan terbesar pada tahun 2025? Berdasarkan data yang telah disajikan tadi, Kota Denpasar memiliki selisih terbesar yaitu 7,82 ribu jiwa. Hal ini didasarkan pada perhitungan jumlah penduduk laki-laki di Kota Denpasar pada tahun 2025, yaitu sebesar 385,15 ribu dikurangi dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Denpasar pada tahun 2025, yaitu sebesar 377,33 ribu. Sehingga selisihnya yaitu 7,82 ribu jiwa. Pertanyaan selanjutnya yaitu kabupaten kota mana yang memiliki rasio jumlah laki-laki terhadap perempuan tertinggi pada tahun 2025. Jadi kabupaten yang memiliki rasio jumlah laki-laki terhadap perempuan tertinggi pada tahun 2025 yaitu Kabupaten Kelungkung. Hal ini didasari pada perhitungan
jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Kelungkung pada tahun 2025 yaitu sebesar 105,28 ribu jiwa dibagi dengan jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Kelungkung pada tahun 2025 yaitu sebesar 104,59 ribu jiwa, sehingga hasilnya mendekati 1,006. Ini artinya untuk setiap 1.000 perempuan di Kelungkung terdapat sekitar 1.006 laki-laki. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu kabupaten kota mana yang mengalami peningkatan jumlah penduduk terbesar dan terkecil dari tahun 2023 ke 2025. Kabupaten kota yang memiliki peningkatan jumlah penduduk terbesar dari tahun 2023 ke 2025 yaitu Kota Denpasar. Hal ini didasarkan pada perhitungan jumlah penduduk tahun 2025 yaitu sebesar 762,48 dikurangi dengan jumlah penduduk tahun 2023 yaitu sebesar 748,4 sehingga didapatkan pertambahannya yaitu 14,08 ribu jiwa. Sedangkan untuk kabupaten kota yang mengalami peningkatan jumlah penduduk terkecil dari tahun 2023 ke 2025 yaitu Kabupaten Kelungkung. Hal ini didasarkan pada perhitungan jumlah penduduk tahun 2025 yaitu sebesar 209,87 dikurangi dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 yaitu sebesar 208,71 sehingga pertambahannya hanya 1,16 ribu jiwa. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana distribusi dari jumlah penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2025. Untuk mengetahui distribusi dari jumlah penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2025 dapat dilihat dengan median dan standar deviasi pada tahun tersebut. Berikut ini merupakan perhitungannya. Median jumlah penduduk 9 kabupaten kota pada tahun 2025 adalah 504,61 ribu jiwa. Kabupaten kota dengan penduduk di atas median yaitu Badung sebesar 573,7, Buleleng sebesar 820,48, Gianyar sebesar 530,12, dan Denpasar sebesar 762,48. Kabupaten kota dengan penduduk di bawah median yaitu Bangli sebesar 263,17, Jembrane sebesar 327,71, Kelungkung sebesar 209,87, dan Tabanan sebesar 469,13. Untuk jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem memiliki nilai yang sama dengan median yaitu 504,61. Ini berarti Kabupaten Karangasem dianggap sebagai wakil dari kondisi umum di Bali. Dari perbandingan nilai median dan jumlah penduduk di masing-masing kabupaten kota pada tahun 2025 tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Bali tidak tersebar merata di semua daerah. Ada yang penduduknya lebih padat dan ada yang lebih sepi. Selain dengan median, standar deviasi juga dapat menjadi perhitungan untuk melihat penyebaran penduduk di Bali. Standar deviasi jumlah penduduk pada tahun 2025 adalah sebesar 196,8353. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kabupaten kota memiliki variasi yang cukup besar dibandingkan rata-rata. Dengan standar deviasi yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa beberapa kabupaten kota memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dan lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya, seperti di Kota Denpasar dan Kabupaten Kelungkung. Untuk pertanyaan nomor 4 ini juga dapat dijawab dengan menggunakan grafik ini. Ini merupakan grafik jumlah penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2025. Dari diagram batang dan diagram garis ini terlihat dengan jelas bahwa grafiknya naik dan turun secara drastis. Terdapat kabupaten kota yang dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi seperti Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar, dan ada pula kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang sangat rendah seperti Kabupaten Kelungkung dan Kabupaten Bangli. Sedangkan untuk Kabupaten Karangasem, ini merupakan gambaran umum dari jumlah penduduk di seluruh Provinsi Bali, karena dia berada di nilai tengah atau mediannya.
Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.